Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Ayu Puspawirani, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah K3. Eh, Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Anwar dengan NIM akhir 072, Bangga Utama Rahman Hadi dengan NIM akhir 099, dan Haidir Umam Arifin dengan NIM akhir 0128. Kami akan mempresentasikan tugas mengenai SKKNI dalam menerapkan program pelayanan kesehatan kerja. Ini ada definisi dan tujuan. Pertama itu berdasarkan Permenaker Trans nomor 03 garis miring Men garis miring 1982, pelayanan kesehatan kerja merupakan sebuah bagian dari Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 yang bertujuan untuk melindungi para tenaga kerja dari gangguan kesehatan yang diakibatkan pekerjaan, lingkungan kerja, atau penyakit umum yang diperburuk oleh pekerjaan. Kegiatan ini meliputi pemeriksaan kesehatan awal berkala dan khusus sesuai tingkat risiko pekerjaan. Tujuannya yaitu yang pertama untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan tenaga kerja, yang kedua itu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja, dan yang terakhir itu memastikan tersedianya pelayanan kesehatan yang memadai di tempat kerja tersebut. Lalu di sini ada dasar hukum dan kewajiban perusahaan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, terutama pada pasal 3 yang menjelaskan bahwa setiap tempat kerja harus menyediakan sarana dan upaya pencegahan kecelakaan serta penyakit akibat kerja. Lalu yang kedua ada Permenaker Trans nomor 03 garis miring Men garis miring 1982 tentang pelayanan kesehatan tenaga kerja, yang di dalamnya itu mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja di tempat kerja. Lalu ada beberapa kewajiban perusahaan yang harus dilaksanakan, yaitu yang pertama itu menyediakan fasilitas dan sarana kesehatan kerja. Yang kedua itu melaksanakan program pelayanan kesehatan kerja terpadu. Dan yang terakhir itu menyediakan tenaga medis dan petugas K3. Lalu ada ruang lingkup. Nah, ruang lingkup pelayanan kesehatan kerja mencakup seluruh kegiatan yang bertujuan menjaga dan meningkatkan kesehatan tenaga kerja agar tetap produktif dan terlindungi dari risiko pekerjaan. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 3 garis miring Men garis miring 1982, ruang lingkupnya yaitu yang pertama itu ada pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, yang dimana di sini dilakukan secara awal, berkala, dan khusus sesuai risiko kerja dan bertujuan untuk mendeteksi dini gangguan kesehatan akibat pekerjaan. Lalu yang kedua itu ada pembinaan dan pengawasan lingkungan kerja, yang dimana kita menilai faktor bahaya dan mengupayakan kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat. Lalu yang ketiga ada pencegahan dan penanggulangan penyakit akibat kerja melalui pengendalian bahaya dan program promosi kesehatan. Yang keempat yaitu P3K dan pendidikan kesehatan kerja. Sini seharusnya itu menyediakan fasilitas dan bertugas P3K di tempat kerja dan memberikan penyuluhan, pelatihan, dan kampanye perilaku hidup sehat bagi pekerjanya. Lalu yang kelima itu pengawasan sanitasi dan kesehatan lingkungan, yang dimana perusahaan harus menjamin kebersihan fasilitas, terus air bersih, ventilasi, dan sanitasi kerja.
Ya, baik. Selanjutnya adalah pelaporan atau melaporkan penerapan program pelayanan kesehatan kerja, di mana setelah dilakukan kegiatan program pelayanan kesehatan kerja, perusahaan juga diwajibkan untuk membuat laporan hasil kegiatan, di mana laporan tersebut memuat data kesehatan pekerja, hasil identifikasi bahaya yang dimiliki, serta rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Dan laporan itu harus disampaikan pada pihak manajemen perusahaan dan instansi pemerintah yang terkait, seperti Dinas Ketenagakerjaan atau Dinas Kesehatan, yang berfungsi untuk melihat keadaan pekerja dalam perusahaan tersebut, baik di dalam internalnya, yaitu kepada manajemen perusahaan, ataupun baik secara luasnya, yaitu untuk di negara, yang dimana instansi pemerintah juga ikut membantu, seperti dalam penanggulangan penyakit-penyakit yang tiba di suatu tempat pekerjaan yang memang harus dibantu oleh pemerintah dalam penanggulangan pengurangan penyakit tersebut. Mungkin selanjutnya. Nah, dengan begitu kita dapat kesimpulannya, di mana program pelayanan kesehatan kerja merupakan bagian penting dari sistem kesehatan dan keselamatan kerja yang dibutuhkan untuk melindungi tenaga kerja dari resiko penyakit dan kecelakaan akibat pekerjaan yang dilaksanakan. Pelaksanaannya juga didukung dengan dasar hukum yang ketat, yaitu mulai dari UU nomor 1 tahun 1970 hingga peraturan dari Permenaker Trans nomor 03 garis miring Men garis miring 1982 yang mewajibkan perusahaan menyediakan fasilitas tenaga medis serta program kesehatan yang terpadu. Akan tetapi tidak hanya menyediakan hal-hal tersebut, untuk penerapan program ini keberhasilan juga sangat bergantung pada banyak hal seperti fasilitas yang memadai. Fasilitas yang memadai itu termasuk dari fasilitas dari perusahaan itu tersendiri, sekaligus juga fasilitas yang berada di area sekitar perusahaan yang seharusnya dipegang oleh pemerintah seperti rumah sakit dan lain-lain. Lalu juga ada kompetensi tenaga kesehatan kerja, itu juga sangat krusial untuk program ini. Dengan begitu juga tentu sama saja harus dikaitkan dengan pemerintah dan juga tentang edukasi-edukasi, baik itu edukasi kepada pekerja ataupun edukasi terhadap tenaga kesehatan tersebut. Serta juga dengan penerapan yang baik, program pelayanan kesehatan kerja ini tidak hanya menjaga kesehatan dan keselamatan tenaga kerja saja, tetapi juga meningkatkan produktivitas, efisien, dan kesejahteraan pekerja secara keseluruhan. Sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman, sehat, dan berdaya saing tinggi, yang tentunya sangat diminati oleh perusahaan dan negara, di mana perusahaan sangat ingin berdaya saing tinggi dan efisien dalam pelaksanaan pekerjaannya, dan negara sangat membutuhkan tempat untuk para warganya yang memiliki lingkungan kerja yang aman dan sehat, dan tentu saja dengan kesehatan ini Human Development Index negara juga ikut maju. Mungkin selanjutnya. Dan ini daftar pustaka kami ya, ada 4 dasar dari yang kami kerjakan, yaitu Undang-Undang RI nomor 1 1970 tentang keselamatan kerja, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang nomor 3 garis miring Men garis miring 1982 tentang pelayanan kesehatan tenaga kerja,
lalu juga dari 2 jurnal, yaitu Merapat Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 pada Karyawan, Health Information Journal oleh Serbia dan 2023, dan juga dari Pemberian Pelayanan Kesehatan bagi Tenaga Kerja, yaitu sebuah literatur review oleh Kusumawati dan Herawati. Ya, mungkin di sini ada sedikit kuis atau beberapa pertanyaan terkait apa yang sudah kami presentasikan. Ya, mungkin teman-teman bisa jawab di kolom komentar ya. Ya, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.